Halo teman-teman, selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang aritmatik operator di Python. Aritmatik operator di Python ini sebenarnya ini seperti operasi matematika ya. Jadi di sana bakal ada penjumlahan, penambahan, pengurangan dan lain. Itu sebenarnya aritmatik operator teman-teman. Contohnya seperti ini nih. Nah, di sana ada penjumlahan atau dalam bahasa Inggrisnya addition, pengurangan atau subtraction. Itu ya, perkalian, ada pembagian, ada modulus. Modulus ini adalah sisa hasil bagi. Nah, jadi contohnya 3 bagi 2. 3 modulus 2. Itu kalau kita bagi 3 hasilnya kan 1 dan dia punya sisa 1 gitu ya. Enggak habis pembagiannya begitu. Nanti kita akan lihat contohnya. Di sini ada juga pangkat 2 atau kuadrat atau eksponen dalam bahasa Inggrisnya ya. Eh, di sini ada juga tuh divisi lantai. Jadi simbolnya itu dua kali simbol pembagian begitulah ya. Nanti kita akan lihat di contohnya. Nah, sebenarnya type of operator. Sebenarnya operator-operator di Python itu ada beberapa nih teman-teman ya. Ada arithmetic operators. Ini yang akan kita bahas pada saat ini. Kemudian ada comparison atau relational operator. Kita akan bahas ini selanjutnya ya. Assignment operator, logical operator, bitwise operator, membership operator, identity operator. Nah, sebenarnya dari semuanya ini kita akan lihat di video-video selanjutnya ya. Untuk saat ini saya hanya ingin fokus ke arithmetic operator. Nah, seperti ini tadi contoh-contohnya teman-teman ya. Kita akan implementasi ini di Python. Oke, kita langsung masuk ke implementasinya. Teman-teman buka editor teman-teman masing-masing. Saya di sini menggunakan Visual Studio Code dan saya pakai tema like. Jadi makanya ini putih teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ubah tema cukup ketikkan tekan Ctrl Shift P di keyboard teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pakai Visual Studio Code. Kalau pakai editor lain teman-teman coba cari bagaimana ya. Kalau saya di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Jadi kalau teman-teman udah Ctrl P kemudian bisa klik preference. Nah, di sini bisa teman-teman pilih ya, mau dark, nah ini gelap. Nah, kalau mau ganti lagi sama seperti tadi, Ctrl Shift P, pilih teman-teman nih. Contohnya ini nih. Ketik ini ya, tanda panah bawah atau atas untuk memilih teman-teman. Nah, di sini saya akan pakai yang putih saja biar jelas teman-teman ya. Tapi sebenarnya saya untuk ngoding itu sendiri, saya biasanya menggunakan tema dark, tema gelap tadi teman-teman. Ini hanya untuk tutorial biar jelas untuk teman-teman bisa lihat ya. Oke, di sini yang pertama tadi adalah kita lihat ke PowerPoint-nya. Di sini adalah penjumlahan. Nah, kita lihat contohnya di sini ya. Ini saya close. Ini saya close nih teman-teman ya. Nah, penjumlahan berarti contoh variabelnya adalah X. Saya ada variabel X, nilainya 5. Y nilainya 10. Nah, gimana cara mendapatkan hasil jumlahnya? Teman-teman cukup contohnya Z atau hasil lah ya. Hasil sama dengan X tambah Y untuk penjumlahan teman-teman. Kemudian di sini kita print hasil. Nah, ini simpan dulu ya. Saya buat nama filenya adalah arithmetic.py. Teman-teman terserah mau buat nama filenya apa. Oke, di sini kita langsung jalankan. Kita jalankan ini langsung di Visual Studio Code-nya bisa, dari terminal juga bisa teman-teman ya. Coba kita dari kalau dari terminal teman-teman masuk ke ketikan cmd.
Nah, kemudian arahkan ke mana lokasi file kita berada. Jadi kita execute file arithmetic.py ini dari sini teman-teman. Tapi kita arahkan dulu directory ini ke dalam folder ini teman-teman, ke mengarah ke foldernya ini. Jadi nanti kita bisa langsung execute. Nah, caranya itu gimana? Coba kita lihat folder ini ada di mana ya. Kalau saya arahkan kursornya ke sini, nah ini D Python native modules arithmetic.py. Nah, kita coba buka dari sini ya. Di lokasinya ada di, nah ini teman-teman, D Python native module, ini device-nya teman-teman. Nah, kalau dari sini, kalau kita buat manual dari sini, cd d d Python native modules. Nah, enter. Nah, kita sudah berada di dalam folder ini dan filenya ada di sini. Kita tinggal ketikkan Python arik, langsung tekan tab teman-teman, dia langsung mengarah ke file kita tadi. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung enter nih. Enter untuk mengeksekutnya ya. Nah, kita lihat teman-teman hasilnya, hasil print kita tadi. Kalau kita, ini saya bagi dua ya. Ini contohnya, ini saya buat bagi dua, layarnya bagi dua. Nah, hasilnya 15 teman-teman. 5 tambah 10, 15. Jadi caranya seperti ini ya. X tambah Y untuk penjumlahan. Nah, sedangkan kalau kita nggak mau dari terminal untuk execute-nya, kita bisa langsung dari mana nih? Dari Visual Studio Code. Teman-teman bisa langsung ke di menu terminal, new terminal. Oke. Sini teman-teman ya. Kita bisa langsung execute dari sini. Bentar ya. Output di tab terminal ya, sorry, di tab terminal ini teman-teman ketikkan sama juga Python arithmetic. Sebentar teman-teman ya. Python sorry, ini direktorinya dari C. Oke, kita arahin dulu ke, oke sebentar teman-teman ya. Lebih gampang ini saya close dulu ya, nanti saya buka lagi filenya. Kita cara bukanya tadi salah, ini bagusnya kita dari ini, file ini kan tadi di sini ya. Nah, kita ketikkan di sini di sininya di barnya ini, ketikkan cmd. Nah, ini kan ngebuka ini ya, ngebuka satu cmd, ketikkan code spasi titik enter. Nah, ini ngebuka file kita, cuman ada file-file lain teman-teman ya. Tapi file kita itu ini. File-file lain ini saya biarin aja ya di sini teman-teman. Tapi filenya adalah arithmetic ini. Kita fokusnya ke dalam ini aja. Oke, kalau dari sini tadi kan kita mau nge-execute-nya dari terminal ya. Ini saya minimize ya teman-teman. Minimize-nya gimana nih? Oke, saya Ctrl B aja. Nah, oke. Kan tadi kita bukanya dari sini ya. Ini terminal. Nah, kalau kita cara bukanya tadi seperti yang barusan teman-teman, dari sini cmd. Ini. Dia kalau kita dari Visual Studio Code-nya otomatis dia kalau kita buka di terminal otomatis masuk ke directory kita tadi teman-teman. Jadi kita langsung bisa execute. Saya bersihkan dulu. Nah, Python arithmetic. Nah, bisa langsung seperti itu ya. Enter. Nah, hasilnya 15. Oke. Jadi itu tuh penjumlahan yang pertama tadi. Nah, kita akan masuk ke aritmatik selanjutnya itu pengurangan. Oke, ini penjumlahan tadi. Sekarang kita masuk ke pengurangan ya. Ini kita tinggal kurangkan aja. Ganti tandanya jadi simbol kurang. Oke, saya save. Ctrl S, kemudian ini saya execute lagi. Nah, min 5, karena 5 kurang 10 sama dengan min 5 teman-teman ya, negatif 5. Oke.
Kemudian selanjutnya adalah kita lihat perkalian. Kita tinggal ganti aja perkalian. Kita execute lagi. Nah, 50, 5 kali 10 sama dengan 50. Oke, selanjutnya kita lihat pembagian atau division. 5 bagi 10, coba kita perhatikan teman-teman ya. 0,5 setengah ya, benar. Oke, selanjutnya sisa hasil bagi atau modulus. Oke, ini kalau gini kan sebenarnya nggak ada tuh sisa hasil baginya, jadi ini kita buat di bawahnya saja ya. Ini kita hapus ya, hapus saja ya. Nah, di sini kita ganti X-nya sama dengan 3. Y-nya sama dengan Y-nya sama dengan 2. Hasil sama dengan X modulus 2. Nah, X modulus Y. Nah, kalau kita print hasilnya, hasilnya ini kan berarti harusnya hasilnya adalah 1. Karena 3 bagi 2, sisa hasil baginya itu adalah 1. Nah, kita coba jalankannya Python. Ini saya nggak usah CLS ya. Nah, 1. Berarti teman-teman ya. Kalau misalnya saya buat ini 4, genap. Berarti sisa hasil bagi tidak ada. Saya jalankan lagi 0. Karena memang nggak ada sisa hasil baginya. 4 bagi 2 itu genap. Habis gitu ya. Contohnya ini saya buat 8. Ini 3. Berarti sisa hasil baginya kan 2 ya. Gitu ya. Coba kita jalankan. Nah, karena dia 8 bagi 2 hasilnya 2. 2 kali 3 6. Jadi sisa 8 kurang 6 2. Itu sisa hasil baginya teman-teman. Coba kalau saya buat ini adalah 17. Ini 5. Otomatis juga 2 tetap sisa gitu teman-teman ya. Coba saya jalankan. Tetap sisa 2 dia. Karena di 17 bagi 5 yang bisa itu cuma 3. 3 kali 5 15. Kemudian 17 kurang 15 sama dengan 2. Itulah sisa hasil baginya. Nah, kita lanjut ke selanjutnya itu eksponen kuadrat atau pangkat 2. Nah, ini kita buat yang gampang saja. 2 ini teman-temannya, ini langsung gini aja ya. Kuadrat atau eksponen. Bentar, coba saya langsung sini. Kalau saya buat X sama dengan 2. Print atau hasil sama dengan 2. Oke, tadi saya ada salah. Ini kuadrat. Ini sebenarnya bukan kuadrat ya, lebih tepatnya ke apa namanya itu ya. Coba saya cari ya. Saya lupa. Eksponen, power lah ya, sebenarnya power. Power itu jadi dia dipangkatkan ke berapa gitu dengan pemangkatnya gitu ya. Saya ini ganti coba sorry ya. Power. Tapi intinya hampir sama dengan kuadrat teman-teman ya. Jadi dipangkatkan dengan berapa. Kuadrat kan sebenarnya pangkat 2 ya. Sebentar ya, mana tadi ya? Ini. Nah, ini jadi Y sama dengan 3. Oke, jadi hasil itu jadi X power atau pangkat Y. Jadi ini maksudnya 2 pangkat 3 gitu. Saya print hasil. Nah, kalau manualnya kan ini X 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 2 kali 2, 3 kali ya. Berarti hasilnya kan 8 ya. Coba saya jalankan, ini saya bersihkan dulu.
Nah, 8 teman-teman. Coba kita ini buat 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3. Berarti itu ada 27 ya. Jalankan 27. Atau mungkin 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3, 4 kali ya. Sedangkan, nah 81. 3 kali 3, 9. 3 kali 9, 27. Kali 27 kali 3, 81. Kayak gitu teman-teman ya. Kita lihat lagi. Divisi lantai ini pembagian hampir sama dengan ini aja juga, cuman hasil baginya itu jika ada koma di belakang angka, dia komanya itu kan dihapus teman-teman. Jadi contoh nih, kita masuk ke sini ya. Ini kita buat 3, kita buat 2. Kalau kita buat seperti ini, hasilnya ini adalah, kan kalau aslinya ini 3 bagi 2 adalah 1,5 ya. Oke, kita coba jalankan nih, saya bersihkan dulu CLS. Nah, ini 1 teman-teman. Yang koma 5-nya itu dihapus. Jadi hasilnya adalah 1. Nah, kalau kita buat 1 nih, ini kan pembagian ya, operator pembagian kalau cuma 1. Kita print 1,5. Jadi dapat realnya. Kalau ini floor division, dia akan membuat hasilnya itu integer. Jadi koma di belakangnya itu dihapus. Begitu ya. Coba jalankan. Sorry. Nah, gini. Coba kalau saya buat 5. 5 bagi 2 kan hasilnya 2,5. Ini 2. Oke, teman-teman ya. Jadi hasilnya adalah integer. Dan yang ada koma itu dihapuslah intinya. Oke. Jadi sebenarnya fungsi aritmatik ini, kalau teman-teman misalnya ada bikin kalkulator atau apa, teman-teman bisa langsung pakai ini gitu ya. Ya, dengan menggunakan Python. Begitu. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Selamat sore.